Teman-teman, di beberapa kesempatan Bu Megawati selalu berbicara bahwa beliaulah yang membuat KPK beserta MK ya teman-teman, terutama ketika Bu Megawati sedang berpidato. Mungkin teman-teman percaya saja ya bahwa Bu Mega lah yang membuat KPK dan MK. Namun ada seseorang yang angkat bicara, meluruskan, berani mengungkapkan, meluruskan dalam artian meluruskan sejarah ya. Bagaimana sih, siapa sih yang sebenarnya membuat KPK dan MK? Apakah Bu Megawati adalah inisiator tunggal dari pembuatan KPK itu sendiri ataupun MK teman-teman? Tapi memang teman-teman kalau nggak salah, usulan pembentukan KPK itu sudah ada sejak tahun 1999 ya oleh B.J. Habibie. Kemudian dibahas oleh DPR, kemudian disetujui gitu kan teman-teman. Yang jelas kita akan lihat videonya teman-teman ya, dan bisa jadi akan mencerahkan, membuat teman-teman berpikir kembali. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Tidak benar teman-teman. Hanya halusinasi Megawati. Halusinasi. Seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Meluruskan sejarah. Begini ya, sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi, ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya, sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini. Pertama ya, tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24 dan pasal 24C. Saya lampirkan ya dalam video, jadi silakan dibaca. Nah, ini pasal-pasalnya teman-teman. Nah, dari pasal-pasal ini maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya,
MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Berdasarkan undang-undang. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya, tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya, yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, tepatnya pada pasal 43 ayat 1 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas ya bahwa KPK itu lahir berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan tugas dan wewenang KPK? Bukan. Ya, tentu tidak ya, karena tugas dan wewenang KPK termasuk siapa yang menjadi anggota KPK itu sudah diatur pada pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 pada Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan sebagai informasi tambahan, Undang-Undang 31 tahun 1999 ini sebagai cikal bakal KPK itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie di rezim Habibie, bukan Megawati. Karena perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 harus membentuk KPK melalui undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati presidennya. Kita tahu semua ya, Megawati jadi presiden karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur. Kalau pada saat itu Gus Dur tidak dilengsarkan, maka Undang-Undang KPK itu pun wajib ada di rezim Gus Dur. Ini kasarnya aja ya. Jika saat itu ya sendal jepit yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, ya, tetap KPK dan Undang-Undang KPK harus ada. Karena itu perintah undang-undang yang dibuat pada rezim Presiden Habibie. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Ya, Megawati sama sekali tidak memiliki peran atas lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali bukan yang membuat KPK dan MK, ya, seperti yang dia sampaikan selama ini. Dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik, sehingga masyarakat tidak tersesat, ya, dan sejarah tidak dirusak oleh halusinasi Megawati. Iya, sudah jelas ya, beliau bilang bahwa Bu Megawati tidak mempunyai peran ya dalam pembuatan MK dan KPK, teman-teman. Bahkan beliau sendiri bilang bahwa Bu Megawati itu berhalusinasi. Tadi dijelaskan ya secara detail seperti apa oleh beliau, bahkan ditunjukkan undang-undangnya seperti apa. Jadi memang maksud beliau adalah meluruskan sejarah agar seperti yang dia bilang, kita tidak tersesat ya teman-teman. Jadi ternyata yang membuat KPK dan MK, setelah melihat video ini teman-teman yang dijelaskan secara detail sejarahnya bagaimana, gimana tanggapan teman-teman?
Nah, itu dia teman-teman videonya ya. Semoga ini menjadi salah satu referensi teman-teman mengenai KPK dan MK. Beliau bernama Bung Teddy Gusnaidi teman-teman, yang menjelaskan secara detail, pelan-pelan, dan mengulik kembali sejarahnya seperti apa agar kita tahu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sehat terus pokoknya dan catch you later.